Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Kali ini saya akan membahas chapter ke-7 dari buku Principle of Economics-nya Case Fair and Oster tentang proses produksi, perilaku perusahaan yang memaksimalkan keuntungan atau laba, yang terdiri dari 3 subbab, yaitu perilaku perusahaan yang memaksimalkan keuntungan, proses produksi, dan pilihan teknologi. Video ini adalah bagian ke-1. Berikut adalah outline dari materi chapter 7 ini. Pada bagian pertama, yaitu perilaku perusahaan yang memaksimalkan keuntungan, akan dibahas dalam 3 subbab, yaitu keuntungan dan biaya ekonomi, keputusan jangka pendek dibandingkan dengan jangka panjang, dan dasar-dasar keputusan, harga pasar output, teknologi yang tersedia, dan harga input. Pada bagian kedua, yaitu proses produksi, akan dibahas dalam 2 subbab, yaitu fungsi produksi, produk total, produk marginal, dan produk rata-rata, dan fungsi produksi dengan 2 faktor variabel produksi. Di bagian ketiga akan dibahas mengenai pilihan teknologi. Seperti apa penjelasannya? Silahkan Anda simak video ini. Pada video-video berbagi sebelumnya, kita melihat bagaimana perilaku rumah tangga konsumen dalam sistem perekonomian 2 sektor. Artinya, kita melihat dari sudut pandang konsumen. Pada bahasan kali ini, kita akan berada di sisi perusahaan atau produsen. Kita akan mempelajari beberapa perilaku perusahaan, fokusnya pada produksi dan maksimisasi laba. Pada siklus ekonomi 2 sektor, terdapat 2 pelaku ekonomi. Yang pertama adalah perusahaan atau firm, dan yang kedua adalah rumah tangga atau household. Interaksi kedua pelaku ekonomi ini bisa dalam bentuk interaksi di pasar output maupun di pasar input. Jadi produsen atau perusahaan akan memproduksi output yang akan ditawarkan ke rumah tangga, di mana dalam proses produksi output tersebut menggunakan input yang diperoleh dari rumah tangga perusahaan, apakah itu dalam bentuk tenaga kerja maupun dalam bentuk modal. Bagaimanakah perusahaan ini kemudian bekerja atau berinteraksi dalam kegiatan ekonomi 2 sektor? Mari kita akan coba lihat beberapa asumsi yang mendasarinya terlebih dahulu. Asumsi yang digunakan pada materi kali ini adalah yang pertama, bahwa bentuk pasar yang dihadapi oleh perusahaan adalah pasar persaingan sempurna atau perfect competition market, di mana karakteristik pasar persaingan sempurna adalah sebagai berikut. Pada lingkup pasar tersebut, terdapat banyak perusahaan kecil yang terlibat. Artinya bahwa penjual yang terlibat adalah perusahaan kecil. Karakteristik yang kedua adalah produk yang dihasilkan bersifat homogen. Artinya produk yang dijual di pasar perfect competition market itu sifatnya homogen. Jadi nyaris tidak bisa dibedakan antara produk yang dihasilkan oleh setiap perusahaan. Karakteristik yang ketiga dari pasar persaingan sempurna adalah melibatkan banyak perusahaan kecil, di mana sifat mereka adalah sebagai price taker, atau perusahaan di mana posisinya adalah sebagai penerima harga, bukan perusahaan besar yang bisa berperan sebagai price maker atau penentu harga. Harga di pasar persaingan sempurna terbentuk atau terjadi berdasarkan interaksi antara demand dan supply. Dan selanjutnya, karakteristik yang keempat adalah bahwa perusahaan mudah masuk dan keluar dari pasar. Artinya bahwa tidak ada hambatan atau restriksi kepada calon perusahaan baru yang ingin masuk ke pasar untuk menggeluti bisnis yang sama atau serupa. Dan ketika perusahaan mengalami kerugian, mereka pun bisa keluar tanpa ada hambatan. Jadi, ini adalah asumsi yang digunakan pada pembahasan di bab ini. Di bab ini kita akan berada di sisi perusahaan. Kita akan mempelajari beberapa perilaku perusahaan, fokusnya pada produksi dengan asumsi yang digunakan pada kondisi pasar persaingan sempurna. Apa itu produksi? Produksi adalah suatu proses untuk mengkombinasikan, mentransformasikan, dan mengubah input menjadi output. Apa itu perusahaan? Perusahaan adalah sebuah organisasi yang muncul ketika seseorang atau sekelompok orang memutuskan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi permintaan masyarakat, di mana sebagian besar perusahaan tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan keuntungan.
Kalau kita kemudian melihat perilaku perusahaan ini dalam siklus ekonomi, maka kita harus mengetahui beberapa keputusan yang harus diambil oleh perusahaan dalam sistem perekonomian atau dalam siklus kegiatan ekonomi yang ada, di mana semua perusahaan harus membuat beberapa keputusan dasar untuk mencapai apa yang dianggap sebagai tujuan utama perusahaan, yaitu laba maksimum. Apa saja keputusan yang akan diambil oleh perusahaan? Yang pertama, perusahaan akan menentukan berapa banyak produk yang akan diproduksi. Karena apa? Tentu kuantiti produk ini akan ditentukan berdasarkan kepada jumlah permintaan konsumen. Jadi, ketika konsumen membutuhkan 13, maka produsen harus menyediakan 13, tidak menyediakan lebih dari 13, karena jika diproduksi lebih dari 13, maka akan terjadi excess supply. Jadi, berapa banyak produk yang harus diproduksi adalah menjadi keputusan yang harus diambil oleh semua perusahaan dalam proses produksinya. Yang kedua adalah teknik dan teknologi apa yang akan digunakan perusahaan ini untuk menghasilkan output yang akan dijual kepada konsumen. Dan yang ketiga, berapa banyak input yang dibutuhkan untuk menghasilkan sejumlah output yang telah ditentukan pada poin pertama tadi. Jadi ini adalah 3 keputusan dasar yang harus diambil oleh perusahaan dalam upayanya untuk memaksimalkan laba. Kenapa perusahaan harus melakukan keputusan ini? Karena berbeda dengan perilaku konsumen, yang tujuan utamanya adalah memaksimumkan utility-nya. Tujuan utama dari perusahaan adalah how to maximize profit, atau bagaimana memaksimumkan laba atau keuntungan. Jika kita sudah mengetahui tujuan utama perusahaan itu adalah untuk memaksimumkan laba, maka pertanyaannya, apa itu laba? Pembahasannya ada di video berbagi pengetahuan Kang Opas berikutnya. Jadi, jangan lupa untuk subscribe channel Kang Opas ya. Terima kasih sudah menonton video berbagi pengetahuan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan istilah, simbol, dan rumus. Jika kalian merasa terbantu dengan video ini, kalian bisa bantu subscribe, like, dan komen di channel ini. Serta bagikan video ini ke orang lain. Siapa tahu ternyata video ini yang selama ini mereka cari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.